Halo teman-teman ngops. Daripada kalian stres berat, lalu mabok, lalu narkops, lalu bundir, gokil, cuma gara-gara putus cinta, cuma gara-gara sakit hati dan gagal move on. Nih, gua kasih tips anti sakit hati, tips move on, anti blow on. Wah, anjas. Langsung aja ya guys ya, ini tips yang pertama guys. Janganlah berusaha terlalu keras untuk melupakan. Jangan seolah menjadikan dia sebagai tujuan untuk dilupakan. Tuh. Ngalir aja guys, santai aja guys, let it go, let it flow. Fokus aja kepada diri lu sendiri, kepada apa-apa yang menjadi tujuan hidup lu, kepada apa-apa yang menjadi goals hidup lu, yang mungkin sempat tertunda, tertahan karena lu fokus bucin-bucinan tolol, karena lu fokus pacar-pacaran, karena lu fokus sama dia, buang-buang waktu. Sekarang lu fokus lagi sama tujuan hidup lu, fokus lagi sama goals lu. Dengan begitu, secara natural, dengan sendirinya lu akan bisa melupakan dia guys, tanpa perlu berusaha melupakan dia. Tuh. Selamat mencoba. Tips yang kedua, buatlah diri lu sesibuk mungkin guys. Sesibuk-sibuknya orang sibuk guys. Kalau kalian biasa kerja Senin sampai Jumat 5 hari dalam seminggu, gimana cara kalian bekerja 7 hari dalam seminggu guys? Kerja dari Senin ketemu Senin guys, nggak apa-apa guys. Lembur guys, kalau bisa guys, lembur, semua jenis lemburan lu ambil guys. Kerjaan sampingan lu ambil guys. Di samping lu bisa melupakan guys, lu juga produktif guys, lu juga jadi banyak duit, banyak tabungan. Dengan itu lu bisa ngasih orang tua, lu bisa beli apa-apa yang lu mau, apa-apa yang lu butuhkan. Lu bisa sukses guys, hidup lu lebih bermanfaat, lebih berguna guys. Bos lu akan makin sayang sama lu guys. Karir lu bagus guys. Tuh. Buat lu yang mungkin punya kesibukan A, ya udah tekuni aja guys, selama itu produktif guys. Buat lu yang mungkin suka main game, nggak apa-apa guys, tekuni aja guys. Buat diri lu sesibuk mungkin guys. Jangan sampai lu cuma berdiam diri di kamar mandi. Produktif enggak, sukses enggak, dengkul lu kopong, dengkul lu lemes, CL, jangan guys. Atau lu cuma menghabiskan banyak waktu di dalam kamar, jangan guys. Lu malah akan semakin inget momen lu sama dia di atas kasur. Jangan guys, suram guys. Jadi ingat tips yang kedua, buat diri lu sesibuk mungkin guys. Sesibuk mungkin, seproduktif mungkin. Selamat mencoba. Oke, tips yang ketiga guys. Apalagi kalian punya uang cukup ya, uang yang banyak lah, katakanlah. Lakukan apa-apa kegiatan yang lu suka guys. Banyak banget tuh pasti tuh. Apa? Contoh traveling, lu suka traveling guys. Mungkin lu biasa keliling Jawa, keliling Indonesia, keliling dunia guys kalau bisa guys. Kalau yang umat muslim ya, umroh, haji, terserah lu dah. Pokoknya lu keliling dunia, lalu traveling lah. Turki, Singapura, mana terserah lu dah. Buat kalian yang suka hiking, Seven Summit guys. Indonesia udah hatam nih gunungnya. Gunung luar guys, masih banyak gunung guys. Asal jangan gunung kembar guys. Apalagi ya pokoknya apapun itulah, lakukan hal-hal yang kalian suka guys.
Kalian kasihani, kalian sayangi diri kalian sendiri, guys. Lakukan apa yang kalian suka, guys. Apalagi ya, ini berarti tips yang ketiga ini dengan catatan uang kalian cukup ya. Tapi kalaupun uang kalian gak cukup, gak apa-apa, guys. Masih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Hal-hal yang kalian suka. Banyak, guys. Membantu orang tua, guys. Udah mah kalian berkah, guys. Masuk surga, guys. Apalagi, guys, banyak, guys. Pokoknya apapun itulah, lakukan hal-hal yang kalian suka. Fokus kepada diri kalian, hargai, sayangi diri kalian, guys. Tuh. Selamat mencoba. Oke. Tips yang keempat. Dan ini adalah tips yang paling penting ya. Ini tips yang paling fundamental, guys. Ini anti gagal nih, anti gagal, guys. Waras spiritualitas. Wanjas. Untuk kita bisa mencapai kewarasan, kesadaran penuh, guys, kita memerlukan spiritualitas, guys. Orang yang punya spiritualitas yang bagus, yang tinggi, yang mendalam, boleh jadi adalah orang yang religius, guys, yang suka beribadah, dekat dengan Tuhan, mengaji, banyak ilmu, sayang orang tua. Ketika kita waras, ketika kita berada pada kesadaran penuh, guys, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, guys. Kita bisa menjadi bijak untuk tidak membuang-buang waktu dalam kesedihan, dalam putus asa, dalam sakit hati, apalagi gagal move on, guys. Kita akan sadar bahwa hidup tidak tentang meratapi dia yang sudah pergi, guys. Wah, anjas. Tuh. Jadi ini yang paling penting. Tips yang keempat, waras spiritualitas. Ketika lu berada di titik sakit hati terdalam, putus cinta, gagal move on, gelar sejadah, guys. Ambil wudhu, gelar sejadah, guys. Dekatkan diri kembali kepada Tuhan, guys. Sayangi orang tua, guys. Udah mah hidup lu jadi berkah, guys. Diberikan solusi, guys. Diberikan jalan, guys. Ini paket lengkap, guys, ya. Tips yang sebelumnya lu gak bisa dapatkan, lu gak bisa jalankan, tapi tips yang ini lu bisa jalankan. Berhasil, guys, insya Allah, guys. Ini anti gagal, guys. Silakan mencoba. Sorry ya, guys, ya kalau suaranya kurang optimal ya. Mungkin suara dari flu berat gue cukup mengganggu. Sorry, guys, sorry banget, guys. Tapi flu berat nggak ngaruh ya, guys, ya. Selama gue bisa tetap ngops bersama kalian, guys, nemenin kalian ngops, seperti yang sudah kita sharing, guys. Ini adalah konten paling berdaging gue, guys. Ini konten paling bermanfaat gue, guys. Nggak ada salahnya, guys, ya, kalian tonton sampai habis. Di like, di subs, guys, jangan lupa, guys. Di share ke teman-teman lu, guys, biar mereka berhasil move on, anti blow on. Tapi, guys, ya, coba kita renungkan kembali, guys. Coba kita introspeksi, kita berkontemplasi, guys. Memang, guys, sakit hati adalah sebuah keniscayaan, guys. Manusiawi, guys. Jangankan kita manusia biasa, guys, Nabi pun pernah sakit hati, guys. Nggak apa-apa, guys. Tapi sakit hati karena putus cinta, apalagi lu menderita, gagal move on, sampai melakukan hal yang tidak-tidak, mabok, narkops, bundir, gokil. Apakah itu bijak, guys? Apakah itu baik, guys?
Apakah itu alasan? Apakah itu doa, harapan orang tua lu melahirkan lu, guys? Apakah itu tujuan hidup lu, guys? Apakah itu skenario terbaik yang lu mau, guys? Apakah itu jalan terbaik yang bisa lu pilih, guys? Wah, anjas. Bijak banget gua. Jangan lihat siapa yang menyampaikan ya, guys ya, tapi lihat apa yang dia sampaikan, guys. Bila mana yang dia sampaikan baik buat lu, nggak ada salahnya lu terima, guys. Lu aplikasikan, guys. Bila mana itu baik dan baik juga buat hidup lu gitu, guys ya. Tapi bila mana ya sebaliknya, ya nggak ada salahnya difilter, guys. Senang banget rasanya gue bisa nemenin kalian ngops lagi, walaupun lagi flu berat. Sebenarnya gue punya banyak tips ya. Mungkin gue punya kayak 134 tips, tapi ya sementara 4 dulu ya. Gue harap video gue yang bermanfaat ini nggak sepi, guys. Oke lah teman-teman ngops, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you on my next video. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.